Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adia Pramesti dengan NPM 5021075. Di sini saya akan membacakan materi kelompok 3 dengan judul Pengembangan dan Integrasi Kurikulum serta Struktur Kurikulum di SD. Untuk materi yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum. A. Model Taylor. Menurut Taylor, pengembangan suatu kurikulum harus melalui 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis tujuan atau objektif. Yang kedua, pengalaman belajar siswa atau selecting learning experience. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar atau organizing learning experience. Dan yang keempat yaitu evaluasi atau evaluation. B. Model TABA. Model TABA dikembangkan oleh pendidik asal Estonia, yaitu Hilda Taba pada tahun 1962. Menurut Taba, pengembangan suatu kurikulum harus melalui 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan eksperimen, yang kedua melakukan uji pada unit eksperimen, yang ketiga perbaikan atau revisi dan konsolidasi, yang keempat yaitu mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum, yang kelima yaitu penerapan kurikulum. C. Model Roger. Model Roger dikembangkan oleh seorang psikolog asal Amerika, yaitu Carl Ransom Roger. Menurut Roger, pengembangan kurikulum harus mengacu pada tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu pemilihan target, yang kedua pengalaman guru, yang ketiga mengembangkan kelompok intensif di dalam kelas atau unit pelajaran, dan yang keempat yaitu melibatkan peran orang tua. D. Model Beauchamp. Model ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika, yaitu George Beauchamp. Menurut Beauchamp, pengembangan kurikulum harus mengacu pada tahapan berikut. Yang pertama, menentukan cakupan wilayah kurikulum. Yang kedua, menentukan pihak-pihak ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan. Yang keempat yaitu implementasi dan penerapan kurikulum. Yang terakhir yaitu E. Model Erich Levy. Tahapan pengembangan kurikulum menurut model Erich Levy adalah yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Tahapan pertama adalah merumuskan tujuan yang hendak dicapai dari penerapan saat kurikulum. Yang kedua yaitu penerapan kurikulum. Di sini, pengembangan kurikulum mulai menyusun rencana kurikulum sesuai silabus hingga RPP. Ketiga yaitu uji coba rencana kurikulum. Maksudnya yaitu setelah direncanakan dengan matang, kurikulum harus diuji coba di beberapa sekolah. Yang keempat yaitu uji lapangan. Uji lapangan ini hampir sama dengan uji coba rencana, hanya saja cakupan uji coba lebih luas dan sudah melalui evaluasi tahap pertama. Yang kelima yaitu implementasi atau penerapan kurikulum. Setelah melalui uji coba 2 kali dan diperoleh hasil yang memuaskan, barulah kurikulum bisa diterapkan secara bertahap di semua wilayah yang dihendakinya. Materi yang kedua yaitu model integrasi kurikulum. Integrasi secara istilah memiliki persamaan yang artinya perpaduan, penggabungan, atau penyatuan dari 2 objek atau lebih. Kurikulum terintegrasi adalah kurikulum yang mengharapkan siswa baik secara klasikal maupun secara individual aktif menggali dan menemukan konsep dan prinsip-prinsip secara otentik dan holistik dengan pendapat dan pandangan tentang pembelajaran terintegrasi, menekankan pada penyampaian pelajaran yang bermakna dengan mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu ada struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu.
Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan pada pendekatan tematik. Sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan dengan pendekatan mata pelajaran. Baik, itulah tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.